Jadi, sekarang dia segera memiliki tujuan terpenting berikutnya dalam hidup, yaitu berjuang untuk bisa mendapatkan lebih banyak pil ajaib dari tangan Tama. Bagaimana hidup 2 atau 3 tahun lagi cukup? Katakan apa yang ingin kamu jalani selama 20 hingga 30 tahun lagi. Setelah beberapa menit, Permaisuri secara bertahap memulihkan kendali atas tubuhnya, dan juga merasa bahwa kondisi fisiknya memang jauh lebih baik dibandingkan sebelum dia jatuh sakit kali ini. Dia bisa duduk sendiri dari tempat tidur setelah hanya beberapa menit adaptasi sederhana, dan bahkan mencoba menyelesaikan aksi berdiri dari tanah. Pada saat ini, Permaisuri sangat bersemangat, sementara seluruh vitalitasnya berangsur-angsur pulih. Hanya karena dia secara pribadi mengalami efek ajaib dari pil itu, Permaisuri telah memuja Tama seperti dewa di dalam hatinya. Untuk memuaskannya, Permaisuri buru-buru bertanya dengan hormat, "Tuan Renza, apa instruksimu tentang hukuman keluarga Olivia?" Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Aku ingin kamu menggunakan energi keluarga kerajaan untuk mengusir Olivia dari keluarga kerajaan, dan pada saat yang sama membuat mereka menghadapi hukum. Sebaiknya menetapkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat." Pada awalnya, ketika dia mendengar Tama mengatakan hukuman penjara seumur hidup, Permaisuri masih merasakan sedikit intoleransi di hatinya. Lagi pula, tidak ada anggota keluarga kerajaan yang dihukum selama bertahun-tahun, apalagi penjara seumur hidup. Namun, ketika dia berpikir bahwa Olivia telah memutilasinya selangkah demi selangkah sampai titik ini, dan bahkan mencoba memanipulasi hidup dan matinya, hatinya juga menjadi lebih marah. Dan berbicara dengan nada tidak ramah, "Sofia, kamu pergi dan panggil kepala Royal Guard. Saatnya untuk menyelesaikan urusan dengan Olivia." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Jangan repot-repot, Olivia harus segera datang atas inisiatifnya sendiri." Sofia melihat waktu dan menemukan bahwa Tama baru saja memberi Olivia setengah jam untuk memikirkannya, dan sekarang 20 menit telah berlalu. Jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, "Tuan Renza, jika Olivia menyetujui permintaanmu, apakah kamu akan bersikap lunak padanya?" Tama melambaikan tangannya, "Jangan khawatir. Tidak mungkin dia akan menyetujui permintaan saya. Saya yakin dia akan lebih bersedia untuk membawa saya keluar daripada dengan jujur memberi saya 50 miliar euro. Tama menjadi yatim piatu pada usia 8 tahun, jadi selama bertahun-tahun di masyarakat, ia tidak kurang mengalami kekejaman dan kegelapan masyarakat. Dia tahu betul bahwa di dunia nyata, dua kata "utamakan uang" bagi banyak orang selalu merupakan kebenaran yang tidak berubah. Karena itu, ketika dia menuntut 50 miliar euro dari William dan Olivia, dia tidak berharap orang-orang ini setuju. Alasan mengapa dia meninggalkan mereka setengah jam untuk dipertimbangkan adalah untuk memaksa mereka bergerak untuk membunuh. Dan dia sengaja memilih waktu ini untuk menyelamatkan Ratu, untuk juga memaksa William dan Olivia menemui jalan buntu. Jika mereka memutuskan untuk menerima kondisinya, dengan jujur muncul dengan rela bertaruh dan menyerah, maka dia akan melihat wajah 50 miliar euro, kurang lebih akan sedikit lunak kepada mereka. Tetapi jika mereka memutuskan untuk membunuhnya, maka di depan Ratu, mereka pasti akan keluar dan bahkan akan berusaha membunuh bersama dengan Ratu. Dalam hal ini, mereka mendorong diri mereka sendiri ke dalam jurang kehancuran abadi dengan tangan mereka sendiri. Permaisuri tidak tahu situasi spesifiknya. Mendengar kata-kata Tama, bertanya dengan wajah terkejut, "Tuan Renza, kenapa Olivia bergerak melawanmu? Ada apa ini semua?" Tama hendak membuka mulutnya. Tiba-tiba terdengar di sekitar ada langkah kaki intensif yang datang dengan cepat dari jauh ke dekat. Wajahnya menyeka senyum, dengan samar berkata, "Mereka telah datang. Mengapa tidak membiarkan Olivia memberitahu Anda alasannya sendiri?" Pada saat ini, Sofia dan Ratu tidak mendengar suara langkah kaki. Kedua ekspresi itu sedikit bingung. Sesaat kemudian, suara langkah kaki menjadi semakin keras, dan setelah Ratu dan Sofia mendengarnya,
mereka berdua sangat terkejut. Pada saat ini, pintu bangsal ditendang terbuka, diikuti oleh selusin orang berpakaian hitam bergegas masuk dengan agresif. Tetapi ketika mereka masuk dan melihat ratu berdiri di lantai, yang tidak terlihat sakit sama sekali, mereka semua tercengang. Pada saat ini, Olivia juga dengan cepat bergegas ke kamar. Begitu dia membuka mulutnya, dia dengan dingin memerintahkan ikat pria itu. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Tiba-tiba melihat permaisuri berdiri dengan tamah, seluruh orang merasa seperti sambaran petir, tanpa sadar berseru, "Nie, Nie, nenek." Diikuti oleh Richard serta Bima dan William, ayah dan anak itu, juga melihat si pipi merah, dengan seorang ratu tua yang sehat, kaget hingga tak bisa berkata-kata. Beberapa detik kemudian, Richard kembali sadar dan tanpa sadar berkata, "Bu, kamu, bagaimana kamu bangun?" Sang ratu dengan dingin bertanya, "Apa? Saya bangun, Anda terkejut? Atau apakah Anda hanya tidak ingin saya bangun?" Richard buru-buru menjelaskan, "Bu, bagaimana Anda bisa berpikir begitu? Saya anak Anda. Hari-hari ini Anda dalam keadaan koma. Saya menantikan Anda bangun pagi sepanjang waktu." Olivia pun bereaksi, meski hati sangat kesal dengan sang ratu yang terbangun, namun mulutnya tetap pura-pura bersemangat, berkata, "Nenek, kamu tidak tahu betapa ayah dan aku mengkhawatirkanmu selama ini. Kami takut kamu tidak akan pernah bangun lagi." Mata ratu setajam pisau menatap mata Olivia, suaranya dingin, "Olivia, berhenti berakting, berhari-hari. Apa menurutmu aku benar-benar koma? Faktanya, saya tahu semua yang terjadi di sekitar saya, dan saya ingat setiap kata yang diucapkan semua orang di sekitar saya." Wajah Olivia langsung pucat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita tua itu sadar sepanjang waktu ketika dia berbaring di tempat tidur. Dalam hal ini, setiap kata yang dia katakan kepada Sofia sebelumnya telah didengar olehnya dengan jelas. Memikirkan hal ini, Olivia buru-buru dan gugup menjelaskan, "Nenek, dengarkan penjelasanku, banyak hal yang sebenarnya salah paham. Beberapa hal yang saya katakan kepada Sofia, pada kenyataannya, sengaja membuatnya takut, mencoba memaksanya untuk menukar kepentingan keluarga kerajaan saja, bukan kebenaran." Ratu berkata dengan jijik, "Olivia, aku telah ditipu olehmu sekali, dan hampir mati di tanganmu. Apakah kamu pikir aku masih akan percaya apa yang kamu katakan sekarang?" Olivia langsung gugup. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita tua itu akan bangun pada saat ini, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Pada saat ini, Tama menatapnya dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Olivia, bagaimana dengan apa yang baru saja saya katakan? Bagaimana menurut Anda?" "Saya orang dengan kesabaran yang sangat terbatas. Jika kalian tidak memberi saya solusi, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Olivia tidak menyangka bahwa dia telah memimpin orang untuk mengepung Tama, tetapi dia masih berani berbicara dengannya seperti ini saat ini, jadi dia mengertakkan gigi dan menatapnya, dan berkata dengan suara dingin, "Bernama Renza. Anda berulang kali memprovokasi saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya terbuat dari tanah liat? Biarkan saya memberitahu Anda, ini adalah wilayah saya, bukan milik Anda. Percaya atau tidak, aku bisa membuat orang-orang ini membunuhmu kapan saja." Tama tertawa dan tidak marah, tetapi mengangkat alisnya dan bertanya, "Melihat betapa sombongnya kamu seharusnya berencana untuk mengingkari hutangmu kan?" "Mengandalkan hutang?" Olivia mencibir, "Tama, jangan lupa bahwa ini adalah wilayah saya. Di wilayah saya, semuanya adalah apa yang saya katakan. Aku mengatakan bahwa antara aku dan kamu, dan antara William dan kamu, tidak ada hutang sama sekali. Apakah kamu berani mengatakan kata tidak di depanku?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.